Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat dan semoga masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran secara daring, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita sama-sama berdoa untuk membuka pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama-sama pelajaran yang ke-8. Ayo belajar surat Al-Kautsar. Anak-anak yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini adalah guna peserta didik dapat membaca, menulis, menghafal, dan memahami surat Al-Kautsar dengan benar. Baiklah, surat Al-Kautsar merupakan surat yang ke-108 dalam urutan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar turun di kota Mekah, sehingga disebut surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 3 ayat. Nama Al-Kautsar sendiri diambil dari ayat yang pertama. Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Ada pendapat yang lain yang menyebutkan Al-Kautsar adalah nama sungai yang ada di surga. Surat Al-Kautsar juga memiliki nama lain, yaitu An-Nahr. Anak-anak yang berbahagia, mari kita sama-sama terlebih dahulu mempelajari cara membaca surat Al-Kautsar. Coba nanti setelah saya membaca, kalian ikut membacanya berulang-ulang kali sampai bacaan kalian benar. Coba diperhatikan dan nanti diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Silakan dibaca berulang-ulang sampai benar, baik makhrajnya, tajwidnya, panjang pendeknya, dan lain sebagainya yang terkait dengan tata cara membaca Al-Quran. Kemudian setelah diulang-ulang nanti dihafalkan, termasuk artinya. Berikut saya akan mengartikan surat Al-Kautsar dari ayat ke ayat, dari kata per kata, kalimat per kalimat yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, memberimu, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Fasolli, maka laksanakanlah solat, lirabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka, sungguh
orang yang membencimu. Huwal abtar, dialah yang terputus. Anak-anak, silakan dihafalkan juga artinya, sehingga kamu setelah pembelajaran ini selesai bisa melafalkan, bisa menghafal baik ayat-ayat maupun artinya. Sekaligus silakan juga ditulis terlebih dahulu, sehingga kamu juga mampu menulis surat Al-Kautsar secara benar. Baiklah, sekarang kita sama-sama belajar memahami kandungan atau pesan yang ada dalam surat Al-Kautsar. Ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ayat ini anak-anak menjelaskan kepada kita semua sekaligus menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang banyak. Kenikmatan-kenikmatan itu guna menutupi kebutuhan hidup kita sebagai manusia yang bertugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya. Dan limpahan anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh sangat banyak. Dalam Al-Quran ditegaskan, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kenikmatan yang diberikan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar selalu menjaga sholat. Sholat itu pada hakikatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidup itu seharusnya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan menjalani kehidupan sesuai dengan perintahnya dan pastinya menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini merupakan salah satu rukun Islam. Kamu tentunya harus bisa dan harus mengamalkan setiap hari. Dan yang paling penting, sholat itu harus diaplikasikan atau diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mewujudkan sholat dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa sholat itu harus mencegah kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Kamu sholat tapi kamu berbohong, sholatmu percuma. Kamu sholat tapi kamu menipu orang lain, maka sholatmu juga percuma. Kenapa? Karena sholatmu tidak mencegahmu melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wanhar, dan perintah berkurban. Berkurban ini adalah memotong hewan kurban, boleh kambing atau yang lainnya, sapi mungkin. Itu manakala di bulan Dzulhijjah saat Idul Adha. Jadi dalam ajaran agama Islam ada perintah berkurban, memotong binatang kemudian membagikan dagingnya pada fakir miskin, pada mereka yang membutuhkan, dilakukan pada hari kurban, yaitu tanggal 10, kemudian ditambah hari Tasyrik,
yaitu 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Anak-anak berkurban itu hukumnya sunnah, tentu bagi mereka yang memiliki kemampuan, anak-anak yang berbahagia. Kemudian ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu, wahai Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menegaskan bahwa kita dilarang membenci, memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada riwayat bahwa ayat ini berkaitan dengan perilaku bangsa Arab, kaum kafir Quraisy, yang mengolok-olok Nabi sebagai orang yang terputus keturunannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki anak laki-laki. Ada anak laki-laki tapi meninggal saat masih anak-anak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna syani'aka huwal abtar sebagai jawaban terhadap ejekan mereka terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kalian semua yang membenci Nabi Muhammad, al-abtar adalah orang-orang yang terputus, tentu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak yang berbahagia, bila disimpulkan secara keseluruhan pesan yang ada dalam surat Al-Kautsar, pertama, kita sepantasnya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena anugerah berbagai macam kenikmatan. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara senantiasa mentaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, sepantasnya dan seharusnya kita menjaga sholat, terutama sholat wajib. Jangan sampai kalian tidak melakukannya atau bolong-bolong dalam melakukan sholat. Contoh umpama asar sholat, maghrib tidak sholat, subuh tidak sholat, dan seterusnya. Jadi sholatlah secara terus-menerus dengan istiqomah. Kemudian yang ketiga, diperintahkan manakala Idul Adha tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah, kita disunahkan memotong hewan korban. Tentu kalau mampu dan kuat membeli hewannya. Kemudian yang terakhir, kita dilarang membenci, melawan, menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru sebaliknya, orang Islam wajib mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cinta nanti kita bisa mengikutinya, bisa menteladaninya, bisa melakukan sunnah-sunnahnya. Oke, selanjutnya kita sampai pada lembar kerja siswa. Untuk lembar kerja siswa pada kali ini ada 3 ayo berlatih. Ayo berlatih ke-1. Tulis surat Al-Kautsar beserta artinya. Ayo berlatih 2. 1. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-... dalam Al-Quran. 2. Al-Kautsar artinya ... 3. Surat Al-Kautsar terdiri atas ... ayat. 4. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan ...
titik. Ayo berlatih 3. Lafalkan surat Al-Kautsar beserta artinya dengan secara hafalan. Demikian anak-anak yang berbahagia, pembelajaran kita akhiri. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita memperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.